Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faujan, NIM 22851300061. Di sini saya akan melanjutkan review buku tentang The History of Quranic Text dan sejarah rekonstruksi Al-Qur'an ya. Saya di sini akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu bab ke-6. Ini tentang kondisifikasi Utsman bin Affan. Bagian pertama yaitu pengumpulan. Kedua, Zaid bin Sabit tidak berbeda dengan pengumpulan pertama yang dilakukan Sabit. Pengumpulan riwayat menyebutkan tentang pengumpulan Al-Quran. Yang kedua yang dilakukan oleh Zain Sabit pada masa khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Beragam sekali riwayat yang mengemukakan tentang jumlah sahabat yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan untuk mengumpulkan Al-Quran, namun mayoritas riwayat menyebutkan bahwa pembunuhan Quran di masa Utsman dilakukan oleh sebuah komisi yang berjumlah 4 orang. Yang pertama dan sekaligus menjadi ketuanya ialah Zaid bin Sabit. Beliau seorang Ansor yang masa mudanya itu aktif sebagai sekretaris Nabi dan penulis wahyu Al-Quran. Dan yang kedua yaitu Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair itu beliau berasal dari keluarga terpandang di kota Mekah. Dan yang ketiga yaitu Said yaitu Sa'id bin Al-Asah. Ini dikabarkan bahwa setelah pemecatan Walid bin Uqbah, ia ditunjuk sebagai menggantikan posisinya sebagai gubernur Kufah hingga akhir tahun ke-34 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu Abdurrahman bin Haris. Ia berasal dari keluarga Amazon yang terkemuka di Mekah. Jadi mesti ditetapkan bahwa komisi bentuk Anis masa Utsman ini mengumpulkan Al-Quran dari berbagai sumber dan menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf yang kemudian dikirim ke berbagai kota metropolitan. Ketika itu pengumpulan pada masa Utsman ini merupakan upaya untuk penyebab penyeragaman teks Al-Quran. Langsung saja ke bagian yang kedua, yaitu penyebaran mushaf Utsmani. Terdapat riwayat-riwayat yang beragam mengenai beberapa jumlah mushaf Utsmani yang berhasil diselesaikan penulisnya dan ke kota mana mushaf itu dikirim. Namun menurut pandangan yang diterima secara luas, ia menyebutkan bahwa satu mushaf itu disimpan di Madinah dan 3 mushaf lainnya yaitu dikirim ke Damaskus, Basrah, dan Kufah. Setelah penyebaran mushaf Utsmani, berbagai mushaf atau fragmen Al-Quran itu dimusnahkan atas perintah khalifah. Menurut otoritas Muslim, pemusnahan ini dilakukan dengan cara membakarnya sehingga tidak tertinggal satupun. Langsung ke bagian yang ketiga, yaitu harian mushaf Utsmani. Varian mushaf Utsmani bisa sampai ke tangan kita itu melalui karya dari Abu Ubay, yaitu Kitab Prado. Ini ukuran dan karya Abu Amr Zoni, yaitu Ilmu Penuhi Ma'rifatmu Rizumi Masohi Fahrul. Dasar karyanya yang diungkapkan di dalam 2 karya ini itu pada prinsipnya saling menguatkan, menggamati varian yang satu dengan yang lainnya. Terlihat bahwa mushaf Damaskus yang paling banyak ragamnya ini memiliki beberapa posisi dengan mushaf Madinah. Mushaf Damaskus ini tidak pernah berlawanan dengan mushaf Madinah. Sementara itu mushaf Basrah tidak pernah bersamaan pada saat suatu titik membias dari mushaf-mushaf yang lain, sedangkan mutlak Kufah memiliki bacaan di beberapa tempat yang senada dengan mushaf Basrah. Dapat disimpulkan bahwa mushaf yang paling awal ialah pusat Madinah, dan dari sinilah disalin, rusak Damaskus dan musnah, dan mushaf Basrah dan dirimu sahabat telah disalin mushaf
kufa, walaupun mushaf luka tidak dimasukkan ke dalam skema tersebut. Penyusunan surat di dalam surat Al-Quran di dalam mushaf Utsmani itu dimulai dari surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Pada masa awal 114 surat dalam mushaf Utsmani itu diklasifikasi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu Atwal, yaitu 7 surat terpanjang, yaitu mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat Taubah. 2 aluminium, yaitu surat-surat yang terdiri dari 100 ayat atau lebih, yaitu mulai dari surat Yunus sampai surat Fatir. Utsman mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingan. Jadi pada waktu itu naskah yang dibuat tersendiri atau independen itu telah dibandingkan dengan suhuf resmi sejak semula ada pada Hafsah. Mengapa Utsman bersusah payah mengumpulkan naskah tersendiri atau otonom, sedang pada akhirnya dibandingkan dengan? Juga alasannya barangkali mendekati kemungkinan ialah masuk ada rupanya simbolik. 1. Dasawarsa. Sebelumnya ribuan sahabat berperang melawan orang-orang murtad di Yamamah ya, dan di tempat lainnya, sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam komputer dalam kompilasi suhuf. Untuk menarik lebih banyak kombinasi tulisan-tulisan, bahan-bahan tulisan, dengan adanya naskah independen ini memungkinkan atau memberikan kesempatan kepada sahabat untuk melakukan usaha itu. Lanjut ke bab 8. Para penulis ke dalam ini perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Di sini kita akan mengupas secara ringkas saja tentang beberapa alat bantu visual dan perkembangan estetika yang dimasukkan oleh para penulis ke dalam mushaf. Bagian 1 yaitu tanda pemisah. Awalnya mushaf Utsmani tidak memiliki tanda pemisah. Surat permulaan tiap surat biasanya diketahui melalui ungkapan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih renggang. Yang kedua yaitu tanda pemisah ayat susah sama ini dinisbatkan kepada mushaf Utsmani, yaitu kemungkinan bahwa ia merupakan kopian dari aslinya. Mushaf tersebut ditulis oleh beberapa tangan yang menghapus pula bisa ayat sebelumnya. Pemirsa yang panjang disisipkan, tidak tampak adanya cara penggunaan yang ditetapkan. Setiap penulis bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya bisa dilihat ya di buku, dan terakhir ya ini kesimpulan. Dalam bab sebelumnya telah kita jelaskan tentang sikap kepedulian Al-Hajjaj dalam pencarian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.